Reno adalah seorang pemuda sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan. Desa tempat tinggalnya dikelilingi oleh pepohonan hijau yang menyejukkan, dengan suara burung berkicau yang selalu menemani keseharian para penduduk. Reno tumbuh besar di lingkungan ini, yang membuatnya sangat akrab dengan alam dan kehidupannya yang sederhana. Meski jauh dari gemerlap kota, Reno merasa bahwa desa ini adalah tempat yang penuh kedamaian dan ketenangan. Dikenal oleh tetangga-tetangganya sebagai sosok yang rendah hati dan rajin, Reno memiliki kebiasaan yang membuat banyak orang menghormatinya. Salah satu hal yang paling menonjol dari dirinya adalah kedisiplinannya dalam menjalankan ibadah. Tidak pernah sekalipun Reno meninggalkan salat 5 waktu, meskipun kesibukan atau cuaca kadang menjadi tantangan. Bahkan ia seringkali menjadi orang pertama yang hadir di surau kecil desa tersebut, memimpin doa atau sekadar memastikan bahwa tempat ibadah itu selalu bersih dan rapi. Selain menjaga salatnya, Reno juga dikenal sebagai seorang yang gemar berzikir. Baginya, berzikir adalah cara untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Di sela-sela aktivitas sehari-hari, baik saat bekerja di ladang maupun ketika beristirahat di bawah pohon, bibirnya tidak pernah berhenti melantunkan pujian dan doa. Kebiasaannya ini menjadi teladan bagi anak-anak muda di desa yang sering merasa kagum akan keteguhan iman Reno. Walaupun kehidupan Reno bisa dikatakan sederhana, ia tidak pernah merasa kekurangan. Pendapatannya sebagai petani kecil hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi ia selalu merasa bersyukur atas apa yang ia miliki. Baginya, kebahagiaan tidak diukur dari harta, melainkan dari ketenangan hati dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Reno selalu percaya bahwa rezeki yang ia terima, sedikit atau banyak, adalah bentuk kasih sayang Allah yang harus ia syukuri. Sikap Reno yang selalu bersyukur dan ikhlas membuat banyak orang di desanya merasa segan sekaligus terinspirasi. Ia tidak hanya menjadi panutan dalam hal ibadah, tetapi juga dalam bagaimana ia menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesederhanaan. Reno kerap membantu tetangganya yang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan apapun, hanya berharap agar perbuatannya diridai Allah. Dengan kehidupan yang sederhana namun penuh berkah, Reno menjadi simbol keteguhan iman di desanya. Kehadirannya membawa pengaruh positif bagi banyak orang, membuat mereka lebih menghargai nilai-nilai agama dan kebersamaan. Meski hidup dalam keterbatasan, Reno mampu menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hati yang selalu bersyukur dan dekat dengan Allah. Di desa kecil itu, cerita tentang Pak Raji dan rumah tuanya menjadi pembicaraan hangat di kalangan warga. Pak Raji, seorang pria berusia parubaya, tiba-tiba menjadi kaya raya beberapa tahun yang lalu. Hal ini mengundang rasa penasaran banyak orang. Karena sebelumnya Pak Raji hanyalah seorang petani biasa yang kehidupannya sama seperti warga desa lainnya. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia memperoleh kekayaan dalam waktu singkat. Tetapi rumor tentang pesugihan mulai beredar. Rumah tua milik Pak Raji menjadi sorotan utama dari desas-desus ini. Rumah itu terlihat megah dibandingkan rumah-rumah lainnya di desa, tetapi memiliki aura yang menyeramkan. Banyak warga mengaku pernah melihat hal-hal aneh di sekitar rumah tersebut, seperti suara-suara misterius di malam hari atau bayangan yang bergerak di jendela. Meskipun rumah terlihat sepi, keadaan ini semakin memperkuat keyakinan warga bahwa kekayaan Pak Raji berasal dari perjanjian pesugihan, sebuah praktik mistis yang melibatkan makhluk halus. Menurut cerita yang beredar, pesugihan yang dilakukan Pak Raji mengharuskan adanya tumbal manusia sebagai syarat untuk mempertahankan kekayaannya. Tumbal ini, konon, harus diberikan setiap beberapa tahun sekali dan biasanya berupa seseorang dari desa itu sendiri. Tidak sedikit warga yang mengaku pernah kehilangan kerabat secara misterius, terutama pada malam-malam tertentu yang diyakini sebagai waktu ritual. Hal ini membuat sebagian besar warga merasa takut, tetapi mereka juga enggan untuk secara terang-terangan menuduh Pak Raji. Pak Raji sendiri jarang terlihat berinteraksi dengan warga. Ia lebih sering mengurung diri di rumahnya atau pergi keluar desa untuk urusan yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Ketika ditanya tentang sumber kekayaannya,
Ia hanya tersenyum samar dan menghindari menjawab secara langsung. Sikapnya yang tertutup ini semakin memicu spekulasi dan kecurigaan di kalangan warga yang merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Namun tidak semua orang percaya pada desas-desus tersebut. Ada beberapa warga yang menganggap rumor tentang pesugihan ini hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan. Mereka berpendapat bahwa Pak Raji mungkin memiliki sumber penghasilan yang sah, tetapi ia memilih untuk tidak mengungkapkannya. Meski begitu, mereka pun tidak dapat mengabaikan keanehan yang sering terjadi di sekitar rumah tua itu, sehingga mereka memilih untuk tetap menjaga jarak. Desas-desus tentang pesugihan Pak Raji terus menjadi misteri yang menggantung di desa itu. Banyak warga hidup dalam ketakutan akan menjadi tumbal berikutnya, sementara yang lain berusaha menjalani kehidupan sehari-hari sambil menghindari membicarakan isu tersebut secara langsung. Meski kebenaran di balik cerita ini tidak pernah terungkap, bayang-bayang rumah tua, Pak Raji dan rumor yang melingkupinya tetap menjadi bagian kelam dari kehidupan desa yang tenang itu. Reno berjalan menyusuri jalan setapak yang diapit oleh kebun gelap di kedua sisinya. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menerangi langkahnya. Biasanya ia tidak pernah merasa takut melewati tempat itu, tetapi malam ini suasananya berbeda. Angin dingin berhembus pelan, membuat dedaunan bergesekan satu sama lain, menciptakan suara yang terdengar seperti bisikan. Suara jangkrik yang biasanya menemani malam juga tidak terdengar. Seolah-olah seluruh kebun sedang memendam rahasia gelapnya. Langkah Reno melambat ketika ia mendengar suara samar, seperti seseorang berjalan di belakangnya. Ia berhenti dan menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun, hanya bayangan pepohonan yang tampak bergerak karena tiupan angin. Reno menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa gugup yang mulai merayap di dadanya. Astagfirullah, gumamnya pelan, mengingatkan dirinya untuk tetap tenang dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Namun suasana semakin mencekam ketika ia mendengar suara langkah itu lagi. Kali ini lebih jelas. Langkah-langkah itu terdengar mendekat, tetapi ketika Reno menoleh, lagi-lagi tidak ada apapun di sana. Keringat dingin mulai membasahi keningnya meskipun udara malam begitu dingin. Reno mempercepat langkahnya, berharap segera keluar dari kebun gelap itu. Ia terus berzikir di dalam hati, memohon perlindungan dari apapun yang mungkin mengintainya. Saat jarak menuju rumahnya semakin dekat, Reno tiba-tiba melihat sesuatu di kejauhan. Di bawah pohon besar di sisi jalan, tampak sosok gelap berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung seolah-olah sedang memperhatikan Reno. Jantung Reno berdetak semakin kencang, tetapi ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. La ilaha illallah, ucapnya dengan suara tegas, berusaha menguatkan hatinya. Reno terus berjalan, mencoba mengabaikan sosok itu. Namun ketika ia semakin mendekat, sosok tersebut menghilang begitu saja, seperti ditelan kegelapan. Reno berhenti sejenak mengatur napasnya yang memburu. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian keberaniannya dan keteguhannya dalam beriman. Ia melanjutkan langkahnya dengan keyakinan penuh bahwa Allah selalu melindunginya dari bahaya apapun. Akhirnya Reno tiba di rumahnya dengan selamat. Sesampainya di sana, ia langsung mengambil wudhu dan menunaikan sholat sunnah sebagai bentuk rasa syukur. Pengalaman malam itu menjadi pengingat bagi Reno bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk lain yang tak kasat mata. Meski begitu, ia tetap percaya bahwa selama ia dekat dengan Allah, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menyakitinya. Reno menghentikan langkahnya dengan tiba-tiba, matanya memandang ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara. Suara itu terdengar seperti berasal dari arah kebun yang gelap, samar namun jelas menyebutkan namanya. Reno, Reno. Ada nada datar yang menyeramkan dalam panggilan itu, seolah-olah bukan berasal dari manusia. Jantungnya berdegup kencang, dan bulu kuduknya meremang. Reno menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri di tengah rasa takut yang mulai menguasai pikirannya. Siapa itu? Tanya Reno dengan suara bergetar, mencoba menantang keheningan di sekitarnya. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang bergoyang karena angin malam yang dingin. Reno menghela napas dalam-dalam, meyakinkan dirinya bahwa suara itu
Mungkin hanya halusinasinya saja. Ia melanjutkan langkahnya, tetapi kali ini ia berjalan lebih cepat, sambil terus berzikir di dalam hati. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Reno, Reno. Tubuh Reno terasa membeku di tempat. Suara itu terdengar seperti berasal dari arah pohon besar yang sebelumnya ia lewati. Dengan tangan gemetar, Reno berbalik dan memandang ke arah pohon tersebut. Dalam gelap ia tidak melihat apa-apa. Tetapi entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Reno mencoba mengingat semua ajaran agama yang pernah ia pelajari. Ia tahu bahwa rasa takut hanya akan membuat makhluk-makhluk tak kasat mata itu semakin berani. Aku akan takut. Aku hanya takut pada Allah. Katanya pelan namun tegas, mencoba menguatkan hatinya. Dengan langkah perlahan ia berjalan kembali, mengabaikan suara-suara aneh yang terus memanggil namanya. Namun suara itu kini berubah. Bukannya memanggil namanya lagi, suara itu tertawa kecil, dingin dan menyeramkan. Menggema di udara malam yang sunyi, Reno merasakan desiran angin dingin yang tak wajar melewati tubuhnya. Ia menundukkan kepala dan mempercepat langkah. Bibirnya terus berkomat-kamit melafalkan ayat kursi. Oh Allah, lindungi aku, bisiknya penuh harap. Ketika ia hampir sampai di ujung kebun, suara itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi panggilan, hanya keheningan malam yang menyelimuti. Reno tidak menoleh ke belakang lagi. Ia terus berjalan hingga tiba di rumahnya dengan selamat. Begitu masuk ke dalam rumah, ia langsung menutup pintu dan mengambil wudhu. Malam itu Reno bersujud lebih lama dari biasanya, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk-makhluk yang mungkin sedang mengujinya. Reno duduk bersimpuh di atas tikar sederhana di sudut ruang tamu, merasakan hawa dingin yang masih menyelimuti tubuhnya. Setelah perjalanan pulang malam itu, meskipun tubuhnya lelah, hatinya merasa gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengusik ketenangannya. Dengan cepat, ia mengambil botol kecil berisi air wudhu yang selalu ia bawa dalam perjalanan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mencuci wajahnya, mengusap kedua tangannya lalu membasuh kaki. Setiap gerakan wudhunya dilakukan dengan penuh kesungguhan, seolah-olah ia ingin membersihkan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hati dan pikirannya. Setelah wudhu, Reno duduk tegak menutup mata, dan mulai berzikir dengan penuh kekhusyukan. Ia memusatkan pikirannya pada setiap kalimat zikir yang keluar dari bibirnya. La ilaha illallah, ucapnya pelan. Mengulang kalimat tersebut dengan penuh penghayatan. Di dalam hatinya, ia mengingat Allah. Menyadari bahwa hanya kepadanya lah ia memohon perlindungan. Suara desisan angin di luar jendela tidak ia hiraukan. Begitu juga dengan suara-suara lain yang mengintai di kegelapan malam. Fokusnya hanya pada zikir yang dilantunkan. Setiap kali ia mengucapkan Ari Astaghfirullah, hatinya terasa lebih tenang. Kalimat itu seperti membawa ketenangan, seolah-olah membersihkan kekhawatirannya yang mulai meluap. Dalam setiap lafaznya, Reno merasakan kebersihan jiwa, seperti sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melepaskan segala kegelisahan yang ia alami. Ia mengingat semua dosa-dosa kecil yang mungkin telah ia perbuat dan memohon ampunannya, berharap bisa mendapatkan ketenangan yang sejati. Ketika hatinya mulai lebih tenang, Reno mengalihkan zikirnya ke kalimat-kalimat lain yang lebih mendalam. Subhanallah, ucapnya berulang kali, meresapi makna bahwa Allah Maha Suci, jauh dari segala kekurangan dan keburukan. Reno merasa seperti ada ikatan yang terjalin antara dirinya dan Tuhannya. Ikatan yang memperkuat keyakinannya bahwa dalam kesulitan apapun, Allah selalu bersama dengan hambanya yang berusaha mendekatkan diri. Malam semakin larut, namun Reno merasa semakin dekat dengan Allah. Setiap zikir yang ia ucapkan tidak hanya memenuhi ruang di sekelilingnya, tetapi juga memenuhi hatinya dengan kedamaian.
Semua kegelisahan yang sempat melanda dirinya mulai menghilang, digantikan dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa dalam hidupnya, meskipun ada ujian dan gangguan yang datang dari tempat yang tak terlihat, Allah adalah pelindung yang paling nyata. Reno akhirnya berhenti berzikir setelah beberapa saat. Perasaan damai yang ia rasakan mengalir dalam setiap sudut hatinya. Ia merasa bahwa dirinya telah mendapatkan perlindungan dari Allah, dan meskipun malam itu terasa mencekam, hatinya kini lebih lapang. Dengan penuh keyakinan, Reno berdoa agar selalu diberi petunjuk dan dilindungi dalam setiap langkahnya. Tidak hanya pada malam itu, tetapi juga di hari-hari yang akan datang. Reno melangkah perlahan meninggalkan rumah, mencoba untuk melanjutkan perjalanannya, dengan hati yang lebih tenang setelah berzikir. Namun saat ia berjalan melewati jalan yang sepi, tiba-tiba matanya menangkap sebuah bayangan besar yang berdiri di tengah jalan. Makhluk itu tampak seperti sosok tinggi dan gelap, dengan tubuh yang tampaknya menyatu dengan kegelapan malam. Ketika Reno melihat lebih jelas, ia terperangah, matanya menyala merah, seperti api yang menyala di dalam kegelapan, memancarkan cahaya yang menakutkan. Tubuh makhluk itu hitam pekat, seakan menyerap seluruh cahaya di sekitarnya, membuatnya terlihat lebih menyeramkan. Reno terhenti di tempatnya, hatinya berdegup kencang. Rasa takut mulai menguasai dirinya, namun ia segera mengingat zikir yang baru saja ia lafalkan. Dengan perlahan ia menguatkan tekadnya untuk tidak tergoyahkan. Aku berlindung kepada Allah dari segala kejahatan, bisiknya dalam hati. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara menggelegar terdengar menggema, menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Reno, malam ini kamu akan menjadi tumbal. Dan suara itu berkata dengan nada yang menakutkan, seolah-olah berasal dari dalam jurang yang dalam dan gelap. Suaranya menggetarkan bumi, mengguncang hati Reno. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, dengan mata merahnya yang terus memandangi Reno seolah menunggu reaksinya. Setiap detik terasa berat, seakan dunia menjadi sunyi dan semua yang ada di sekitarnya hanyalah makhluk itu dan dirinya. Reno merasa tubuhnya kaku, tetapi ia berusaha tetap tegak. Di dalam hati ia terus mengingat Allah. Berdoa agar diberikan perlindungan dari gangguan makhluk-makhluk yang tidak tampak ini. Tidak ada yang bisa menakutiku selain Allah, ucapnya dengan suara yang lebih keras, berusaha menantang makhluk tersebut. Namun suara makhluk itu kembali terdengar, lebih rendah kali ini tetapi tetap menggema. Kamu tidak bisa melarikan diri, Reno, kata makhluk itu dengan suara yang penuh kekuatan. Kekayaan yang kamu lihat selama ini, kekuatan yang kamu kagumi, semua itu datang dengan harga. Dan malam ini kamu akan membayar harganya, Kak. Reno merasa ketakutannya semakin dalam, tetapi ia bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Mengingat semua yang telah diajarkan dalam agama, ia tahu bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya. Ya Allah, lindungi hamba-Mu, ia berdoa dalam hati dengan tulus. Sebuah kekuatan tak terlihat mulai mengalir dalam dirinya, memberi keberanian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak, mendekat dengan langkah berat. Matanya semakin menyala merah. Namun saat makhluk itu hampir sampai di hadapannya, Reno mengangkat kedua tangannya dan melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan tegas, berusaha memancarkan cahaya perlindungan dari Allah. Makhluk itu terhenti sejenak, seakan terhalang oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Matanya semakin menatap tajam, namun kali ini ada rasa ragu yang muncul di wajahnya yang gelap. Dengan cepat makhluk itu mundur, tampak seolah tidak mampu menghadapi kekuatan doa dan keteguhan hati. Reno, sebelum makhluk itu menghilang dalam kegelapan malam, suara menggelegar itu terdengar sekali lagi, tetapi kali ini lebih lemah. Ini belum selesai, Reno. Makhluk itu menghilang, dan hanya tersisa keheningan yang dalam. Reno berdiri di sana beberapa saat, tubuhnya masih gemetar, tetapi hatinya kini dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Ia telah selamat dari ancaman yang mengerikan berkat keteguhannya dalam beriman dan berlindung kepada Allah. Dengan langkah yang lebih mantap, ia melanjutkan perjalanan pulangnya, yakin bahwa selama ia menjaga iman dan ketakwaannya,
Tidak ada kekuatan jahat yang bisa mengalahkannya. Reno merasa ketakutan yang luar biasa, namun di saat yang sama, ia merasakan keyakinan yang kuat mengalir dalam dirinya. Ketika makhluk itu semakin mendekat, tubuhnya terasa kaku, tetapi hatinya bertekad untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa hanya dengan perlindungan Allah, ia bisa menghadapinya. Perlahan Reno berdiri tegak, menghadap makhluk itu yang masih berdiri di tengah jalan. Matanya yang merah menyala terus memandangnya. Reno menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berusaha mengusir segala rasa cemas. Ia mengangkat kedua tangannya, memulai zikir untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapnya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Setiap kalimat yang ia ucapkan semakin menguatkan jiwanya, memberi kekuatan untuk menghadapi makhluk yang menakutkan di hadapannya. Makhluk itu tidak bergerak, tetapi matanya yang merah terus menatap tajam, seolah ingin menguji keberanian Reno. Namun Reno tidak gentar. Dengan penuh keyakinan ia melanjutkan zikirnya, mengingat bahwa dalam setiap kalimat yang ia ucapkan, terdapat kekuatan yang lebih besar dari segala kekuatan jahat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, lanjutnya. Mengingat bahwa Allah adalah pelindung yang tak terkalahkan. Setelah beberapa kalimat zikir, Reno teringat ayat yang diajarkan sebagai pelindung dari segala kejahatan. Dengan suara semakin mantap, ia mulai membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Reno melantunkannya dengan penuh keyakinan. Setiap kata yang ia ucapkan membawa perlindungan yang lebih kuat, seakan membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Saat ia melantunkan ayat kursi, Reno merasakan perubahan dalam dirinya. Sebuah rasa damai mengalir dalam tubuhnya, seakan kekuatan Allah mengelilinginya. Makhluk itu mundur, matanya mulai pudar. Reno terus melantunkan doa dengan penuh keyakinan, yakin bahwa hanya Allah yang dapat melindunginya. Setiap lafaz semakin menguatkan perlindungannya, dan makhluk itu tidak mampu lagi mendekat. Akhirnya makhluk itu menghilang dalam kegelapan malam. Tak mampu menahan kekuatan doa dan zikir Reno. Dengan langkah yang lebih mantap, meskipun masih terkejut, Reno melanjutkan perjalanan pulangnya. Ia bersyukur karena Allah telah memberinya perlindungan dan kekuatan untuk mengatasi ancaman dalam hatinya. Ia semakin yakin bahwa doa dan zikir adalah senjata yang paling ampuh, karena dengan keduanya ia dapat menghadapi segala gangguan. Bahkan makhluk gaib sekalipun, setiap kali Reno melafalkan kalimat zikir, makhluk itu tampak semakin kesakitan. Matanya yang merah menyala mulai berkilauan, seakan-akan ia terjatuh ke dalam api yang tak terlihat. Setiap kata yang keluar dari mulut Reno seakan memicu suatu kekuatan yang membuat tubuh makhluk itu berguncang. Ia terbatuk-batuk, dan wajahnya yang gelap mulai tampak terdistorsi, seolah terbakar oleh cahaya yang muncul dari setiap lafaz yang Reno ucapkan. Kekuatan yang tak kasat mata itu membakar tubuh makhluk tersebut, dan ia semakin gelisah. Makhluk itu mulai mundur, tetapi semakin jauh ia mundur, semakin besar rasa sakit yang ditunjukkan. Tubuhnya yang hitam mulai tampak terbakar, seperti ada api yang membakar dari dalam. Setiap kali Reno melanjutkan zikirnya, makhluk itu semakin kesulitan bergerak, seolah tubuhnya terkekang oleh energi yang datang dari kalimat-kalimat doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. Matanya yang sebelumnya menyala terang kini mulai memudar, dan tubuhnya tampak mulai menghitam, seperti terbakar oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Reno tidak berhenti berdoa, terus melantunkan zikir dan ayat-ayat yang ia hafal. La ilaha illallah. Ia mengucapannya dengan semakin tegas, semakin yakin bahwa kekuatan Allah adalah yang paling besar. Setiap kalimat zikir yang keluar dari bibirnya semakin memperkuat perisai yang menghalangi makhluk itu. Makhluk tersebut merintih kesakitan, dan tubuhnya semakin tampak terbakar, seakan api dari kalimat-kalimat tersebut melahapnya perlahan. Akhirnya, makhluk itu tidak bisa bertahan lagi. Dengan suara menggelegar, ia mengeluarkan teriakan yang mengerikan sebelum tubuhnya perlahan menghilang. Dalam sekejap, makhluk itu lenyap dalam kabut tebal yang menyelimuti jalan,
dan bau busuk yang menyengat memenuhi udara. Bau itu terasa seperti sisa-sisa dari kejahatan yang telah dihancurkan oleh kekuatan doa dan zikir. Reno. Kegelapan yang mengelilingi jalan itu seakan menghilang, digantikan dengan rasa tenang yang mendalam. Reno berdiri di tempatnya, napasnya berat, tubuhnya masih gemetar. Namun hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa ia baru saja diselamatkan oleh kekuatan doa dan perlindungan Allah. Dalam hatinya, ia terus mengucap syukur atas keselamatan yang diberikannya. Segala ketakutan yang tadi meliputi dirinya kini sirna, digantikan dengan kedamaian yang luar biasa. Dengan langkah yang lebih mantap, Reno melanjutkan perjalanannya pulang. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukan hanya ujian bagi dirinya, tetapi juga bukti betapa besar kuasa Allah. Doa dan zikir yang ia panjatkan ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ia merasa semakin yakin bahwa dengan iman yang kuat, tak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkannya. Setibanya di rumah, Reno merasa tubuhnya lelah, namun pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian yang barusan ia alami. Ketika ia melangkah menuju rumahnya, suara keributan terdengar dari arah rumah. Pak Raji, warga desa berkumpul dengan wajah cemas, dan beberapa di antaranya terlihat berbicara dengan terburu-buru. Rasa penasaran membuat Reno menghampiri kerumunan itu. Seorang warga segera memberitahunya bahwa Pak Raji ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya. Tubuh Pak Raji tergeletak lemas, dan meskipun nyawanya masih ada, ia terlihat sangat lemah. Di sekitarnya, ada benda-benda aneh yang tampaknya adalah sesajen, seperti lilin yang sudah habis terbakar, potongan daging, dan benda-benda lainnya yang tidak biasa. Bau yang menyengat juga tercium dari tempat tersebut, menambah ketegangan di sekitar rumah Pak Raji. Reno mendekati salah seorang warga dan bertanya lebih lanjut. Warga itu mengungkapkan dugaan mereka bahwa Pak Raji telah melakukan perjanjian pesugihan untuk memperoleh kekayaan. Mereka menduga bahwa perjanjian tersebut telah gagal, mungkin karena Pak Raji tidak berhasil mendapatkan tumbal yang dibutuhkan dalam ritual tersebut. Kejadian ini membuat mereka semakin yakin bahwa sumber kekayaan Pak Raji yang mendadak melimpah itu berasal dari hal-hal gaib. Warga desa yang lain juga mulai berbicara dengan khawatir, mengingat Pak Raji yang sebelumnya dikenal sebagai orang biasa, tiba-tiba saja memiliki banyak harta dan tanah. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya kekayaan tersebut, dan beberapa warga mulai mencurigai adanya hubungan dengan dunia gaib. Sekarang, setelah kejadian ini, mereka merasa bahwa kekayaan Pak Raji didapatkan dengan cara yang sangat berbahaya. Reno mendengar semua pembicaraan itu dengan penuh perhatian, namun ia juga merasakan kegelisahan dalam hatinya. Ia tidak bisa menghindari perasaan bahwa kejadian malam itu, di mana ia berhadapan dengan makhluk gaib, berhubungan dengan apa yang sedang terjadi pada Pak Raji. Apakah makhluk yang ia temui juga terkait dengan kegagalan pesugihan Pak Raji? Pikirannya mulai menerka, mencoba mencari kaitan antara kejadian-kejadian yang tampaknya saling berhubungan. Sambil melangkah pergi, Reno tidak bisa menahan perasaan campur aduk dalam dirinya. Ia bersyukur karena telah selamat dari ancaman makhluk gaib. Namun di sisi lain, ia merasa khawatir tentang dampak dari dunia gaib yang tampaknya semakin mendekat. Kejadian ini membuatnya semakin menyadari bahwa ia harus lebih berhati-hati dan terus meningkatkan keimanannya, karena dunia yang tak terlihat seringkali menyimpan misteri yang tak terduga. Setelah kejadian yang menakutkan itu, Reno merasa bahwa keimanannya harus lebih kuat. Ia tidak hanya bersyukur atas perlindungan yang diberikan Allah, tetapi juga merasa terdorong untuk berbagi pengalamannya dengan warga desa. Dengan penuh keyakinan, ia menceritakan setiap detil kejadian yang ia alami tentang makhluk gaib yang mencoba mengancamnya dan bagaimana ia berhasil mengalahkannya dengan zikir dan doa. Ia menjelaskan betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Cerita Reno menjadi pembelajaran bagi warga desa. Mereka mulai merenungkan hidup mereka, yang sebelumnya penuh dengan kecemasan dan ketergantungan pada hal-hal gaib. Seiring waktu, mereka semakin yakin bahwa jalan yang benar adalah dengan memperkuat
iman dan menjauhi perjanjian-perjanjian yang mengandung unsur syirik. Keberanian Reno dalam menghadapi makhluk gaib dan mengandalkan doa sebagai senjata utama menjadi inspirasi bagi mereka semua. Desa yang sebelumnya diliputi dengan desas-desus pesugihan dan kekayaan, misterius Pak Raji kini berubah. Warga desa mulai meninggalkan kebiasaan lama mereka. Dia dan perlahan-lahan kehidupan mereka menjadi lebih sederhana, namun penuh berkah. Setiap rumah kini dipenuhi dengan doa, dan aktivitas harian mereka lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Mereka lebih sering berkumpul di masjid, melaksanakan sholat berjamaah, dan melakukan kegiatan sosial yang saling mendukung. Dalam suasana baru ini, rasa syukur menjadi hal yang paling penting bagi setiap warga desa. Mereka merasa bahwa meskipun hidup mereka sederhana, mereka telah diberkahi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang jauh lebih berarti. Kehidupan yang penuh dengan doa dan keikhlasan menggantikan kebiasaan lama yang merugikan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap perbuatan mereka, semakin dipenuhi dengan kesadaran bahwa hanya Allah yang dapat memberikan perlindungan dan keberkahan. Reno sendiri merasa tenang dan damai setelah berbagi pengalamannya dengan warga desa. Ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya belum selesai, tetapi ia merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih jelas. Dalam hatinya ia bertekad untuk terus beribadah, menjaga keimanan, dan selalu mengingat bahwa Allah lah yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan. Dengan berjalannya waktu, desa itu menjadi tempat yang penuh kedamaian dan keberkahan. Warga desa hidup dalam kebersamaan, saling membantu, dan lebih fokus pada hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Kehidupan mereka yang dahulu dipenuhi dengan kekhawatiran dan kebingungan kini berganti dengan ketenangan, dan mereka semakin yakin bahwa hidup dalam keberkahan Allah adalah jalan yang terbaik